Terus habis itu pre-purchase search, itu mencari informasi. Jadi kita mencari informasi kira-kira dengan produk, misalnya mau beli komputer, produk komputer ini yang bagus itu merek apa, dengan spesifikasi seperti apa yang kita inginkan, misalnya dengan harga mungkin yang terjangkau juga. Nah itu kan kita mencari informasi tentang hal-hal tersebut. Terus evaluation of alternatives, misalnya kita sudah ketemu yang sesuai sama kriteria kita, misalnya ada 3 brand. Nah itu yang mana, itu kita evaluasi lebih detail lagi. Nah ketika 3 proses itu terjadi, itu juga ada dari sisi psikologi kita, motivasi apa yang menginginkan kita untuk memilih suatu produk misalnya, terus persepsi kita tentang produk tersebut, terus bisa juga dari pengalaman kita. Nah dari situ baru keluar ke outputnya apa, yaitu kita membeli barang tersebut. Kan purchasing kan, setelah kita membeli barang itu ada post purchase evaluation, maksudnya kita membeli barang itu puas nggak dengan barang yang kita beli. Kalau misalnya sesuai dengan apa yang kita inginkan, otomatis kita akan puas, ya kan. Masih inget toh waktu itu yang di pemasaran jasa itu 5 proses pengambilan keputusan itu ya, mulai need of recognition ini sampai post purchase behavior. Masih inget nggak? Lupa mas. Jadi kalau kita bahas pengambilan keputusan ya 5 itu sebenarnya dasarnya. Dia mau ditanyakan enggak sampai sini? Jadi kan gini, kalau mau belajar ini memahami itu sebenarnya balikkan ke diri mbak-mbak sama mas-mas masing-masing. Bener nggak sih ini kayak gini? Orang yang bikin model kayak gini tuh pasti juga dari hasil penelitian biasanya. Kenapa kok mereka sampai bisa mengumumkan ada proses pengambilan keputusan? Itu biasanya juga berdasarkan penelitian. Rata-rata orang itu ketika mau melakukan pemilihan itu harus melalui hal-hal tersebut dulu, kayak gitu. Paham? Yang mau ditanyakan enggak? Ini sudah saya jelaskan ya. Kalau nggak ada nih, lanjut ke proses pengambilan keputusan. Nah ini dulu sudah pernah kita bahas, jadi nggak terlalu saya bahas detail ya. Itu tadi tipe need atau problem recognition. Need recognition itu awal, yang pertama kali pengenalan masalah kita mau beli barang itu kenapa. Misalnya kalau kita haus ya kita beli minuman, kalau kita lapar ya kita beli makanan, yaitu itu kan kebutuhan kita lapar, kebutuhan kita adalah makan. Nah ada yang namanya actual state, itu memiliki persepsi bahwa mereka mempunyai masalah saat sebuah produk gagal berfungsi untuk memuaskan daripada saat itu. Terus kalau desired state itu konsumen yang proses keputusannya dipicu oleh keinginan untuk sesuatu yang baru. Jadi desired itu kan sesuatu yang kita inginkan. Kalau actual itu pada saat ini. Nah terus kalau yang berikutnya itu pencarian informasi sebelum pembelian. Tadi kan sudah tahu kebutuhan kita apa. Jadi kita sudah tahu kita butuh makan. Yaudah kita cari informasi. Ini biasanya mencoba mengingat dan menggunakan memorinya sebelum mencari sumber informasi eksternal. Jadi biasanya kalau lapar atau mungkin misalnya jam makan siang, jam kerja makan siang, itu biasanya beli makanan di dekat kantor misalnya kayak gitu. Berarti kan dia menggunakan memori. Maksudnya kita biasanya beli di mana sih untuk makan siang, nah, kayak gitu. Jadi langsung kita tahu. Atau kalau misalnya nggak tahu, misalnya kita datang ke tempat yang baru, kita mencari informasi eksternal. Jadi itu bisa dilihat dari informasi dari hubungan pribadi, itu maksudnya orang-orang sekitar kita, atau informasi independen, ya misalnya dari kelompok perlindungan konsumen, pemerintah. Kalau informasi pemasaran ya dari iklan, dari informasi pengalaman, itu ya dari diri kita sendiri, itu eksternal. Jadi kalau misalnya kita nggak ada memori, baru kita mencari informasi eksternal. Terus evaluasi alternatif itu yang ketiga, itu merupakan proses mengevaluasi pilihan produk dan merek dan memilih sesuai dengan yang kita inginkan. Itu tadi sudah ada pilihan 5 restoran,
kira-kira yang paling sesuai sama kita yang mana. Misalnya dilihat dari harganya, rasanya, tempatnya, yang paling oke yang mana, tiga-tiganya yaitu yang kita pilih. Nah, itu ada dua tipe informasi daftar merek yang akan dipilih. Jadi kan kita sudah ada beberapa pilihan itu. Terus ada juga kriteria yang digunakan dalam mengevaluasi setiap merek. Jadi misalnya kita sudah ada merek restoran ABCDE, kriterianya apa? Itu 3 tadi. Harganya murah, rasanya enak, sama tempatnya nyaman. Nah, mana yang paling sesuai sama kriteria kita, itu yang nantinya akan kita pilih. Tapi kalau menurut saya biasanya sih tergantung produknya ya. Semakin mahal produknya biasanya kita semakin selektif, semakin banyak kriterianya. Tapi kalau misalnya kayak hanya untuk makan, kalau lagi makan sehari-hari atau makan jajan biasa atau minum, itu nggak terlalu sampai segitunya. Tapi kalau misalnya beli yang barang mahal, mungkin laptop atau handphone atau rumah atau apa yang lumayan mengeluarkan banyak duit, itu biasanya kita lebih selektif. Setuju enggak? Kira-kira begitu tidak? Tapi mungkin beda lagi kalau misalnya yang memang duitnya banyak, ya sudah enggak terlalu mikir, pokoknya pengen dibeli aja juga bisa. Jadi tergantung. Cuman mostly sih kayak gitu kebanyakan. Nah, ini ada yang namanya daftar merek atau Evoxset. Itu sejumlah kecil merek yang dikenal, diingat, dan ditemukan konsumen bisa diterima. Jadi itu Evoxset. Jadi kumpulan merek yang bisa kita tahu, kita ingat juga. Terus kalau awareness set itu ada yang namanya inner set, itu rangkaian merek yang tidak layak, maksudnya tidak layak untuk kita. Kalau inner set itu yang tidak aktif, yang mungkin kita nggak kenal. Kalau Evoxset itu tadi yang kita minati. Jadi mungkin mau beli sepatu merek apa, misalnya Nike, Adidas, atau Puma, atau New Balance, itu yang kita tahu, itu kan biasanya Evoxset. Kalau merek-merek di luar itu bisa inner set atau inner set. Ini gambarnya bisa dilihat di halaman 8.21. Itu kan ada semua merek, ada merek yang tidak dikenal, ada merek yang tidak dikenal. Yang dikenal itu juga ada yang nggak layak, maksudnya nggak termasuk hitungan kita. Terus kalau tidak aktif itu ya biasa aja juga, kita nggak bakalan menggubris, maksudnya oh ya tahu aja. Terus ada merek yang diabaikan, yang benar-benar sudah ada bye. Nah, dari Evoxset itu baru ada merek yang dibeli sama nggak dibeli. Maksudnya Evoxset itu yang tadi loh, restoran dari 5 pilihan restoran itu tadi, itu yang termasuk Evoxset. Maksudnya yang salah satu yang bisa kita pilih. Paham? Nih, penyebab merek tidak masuk dalam Evoxset itu mungkin tidak dikenal, mungkin juga nggak bisa diterima, bisa tidak mempunyai manfaat, mungkin terabaikan, atau mungkin tidak dipilih. Kriteria evaluasi merek ini digunakan konsumen untuk mengevaluasi merek yang termasuk dalam Evoxset itu tadi. Biasanya merupakan atribut produk yang dianggap penting. Ini kaidah sebentar, sampai itu tadi ada yang mau ditanyakan nggak sebelum kita masuk ke keputusan pembelian? Paham? Halo, mbak, mas, paham kah? Lanjutkan ya kalau nggak ada yang pertanyaan. Sekarang tentang keputusan pembelian. Jadi kan sudah ada berbagai alternatif. Sekarang kita pilih yang mana. Nah, di sini evaluasi positif dapat menutupi atau menyeimbangkan evaluasi negatif. Ini ada rumusnya. Cuman sekedar tahu aja, insya Allah nggak keluar kok di itu.
di ujian